Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila Mulia, NPM 2021020247. Di sini saya akan mempresentasikan pendekatan filsafat hukum guna memenuhi tugas dalam mata kuliah filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, MHI. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Kemudian, sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian, secara timbal balik antara si filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Kemudian secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepala inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Pumadi Purbakara dan Surjono Sukanto, hukum dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, yang kedua, disiplin, yang ketiga, norma, keempat, tata hukum, yang kelima, petugas, yang keenam, keputusan penguasa, yang ketujuh, proses pemerintahan, yang ke-8, sikap tindak, ajak atau perilaku yang teratur, yang ke-9, jalinan nilai-nilai. Kemudian ilmu-ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lainnya. Penemuan-penemuan baru dibilang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi, pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan dapat diketahui oleh masyarakat lain. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, bertanggung jawab, dan terjadinya revolusi. Suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik dan dimengerti oleh teman-teman yang mendengarnya. Kurang lebih saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.